Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam semangat, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Saya doain yang jawab salamnya kencang, balik dari sini kebeli mobil-mobilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in sya'ta ij'alul huzna sahla. Amin. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun qawlan min rabbir rahim, wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bihikmatika wa maghfiratika ya Rabbal. Walhamdulillahi rabbil. Masih semangat? Apa ini mang? Larutan cap badak, ngucap kaki tiga. Nggak ada yang ada badaknya gitu ya. Kalau malam-malam gini enaknya nyusu mang. Hadirat al-mukarram wal muhtaram, jami'al habaib wal ulama, khususan guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Husain As-Sagaf, kita doakan beliau sehat badan, panjang umurnya. Doain guru saya, guru kita semua mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dipermudah dalam segala syiar dakwahnya, menyambung perjuangan baginda Nabi Muhammad. Juga yang saya hormati guru saya Habibana al-Mahbub Al-Habib Idrus Al-Kaf, kita doain beliau sehat badan, panjang umurnya. Doain beliau mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah dalam segala syiar dakwanya. Juga yang saya hormati Kiai Sapu Jagat yang masih di perjalanan, mungkin kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur. Amin. Juga yang saya hormati kori kita Kang Firman, panitia dan seluruh segenap panitia. Juga hormati MC kita, juga aparatur pemerintah, baik itu RT-nya ngaji enggak ini? Ada RT-nya? Mana RT-nya? Ngaji enggak RT-nya? Kalau enggak ngaji jangan dipilih lagi, betul? Iya. RW, RT ada RT? Mana RT? Oh ada, berarti pilih lagi bu ya. Ini RT berapa pak? RT berapa? Doain Pak RT 02 karena demen ama maulid, kita doain Pak RT 02 mudah-mudahan diangkat derajatnya. Doain beliau diangkat derajatnya jadi RT 03. Itu mah pindah bukan diangkat. Insyaallah ya hadir di sini memperingati peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad.
Insya Allah yang nyumbang acara ini, yang berkontribusi pada acara ini, insya Allah dicatat amalnya, dan insya Allah termasuk orang yang mahabbah kepada Nabi. Kelak nanti kita berharap mudah-mudahan kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Ya, amin ya robbal. Pada nyumbang nggak bu? Nyumbang nggak? Jangan aminnya doang. Insya Allah yang nyumbang insya Allah masuk bagian barisan baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau ada satu peringatan maulid, insya Allah orang-orang yang mahabbah kepada Nabi akan memiliki kedua kenikmatan. Yang pertama kenikmatan di dunia, di mana kenikmatan di dunia insya Allah dia bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kenikmatan di dunianya insya Allah dia bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Di akhirat insya Allah bisa jumpa sama Nabi, bisa menatap wajah Nabi di bawah barisan Nabi, dan insya Allah masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, orang yang cinta Nabi bisa mendapatkan apa itu? Susu. Iya, emang susunya. Susu apa itu? Susu sapi. Bukan sapiah kan? Iya. Mana bercanda doang mang, beneran dia. Orang yang cinta sama Nabi dapat kebahagiaan dunia, minimal ngimpi Nabi, minimal bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Mudah-mudahan orang gempol insya Allah bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Saya mau tanya, yang pengen ziarah ke makam Nabi, yang pengen umroh, yang pengen haji, angkat tangan. MC nggak mau, angkat. Ya, yang pengen umroh angkat tangannya. Punya duitnya, ngapain angkat tangan? Gimana berangkatnya itu mah? Tapi tenang Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang cinta sama Nabi, ada amalan dari ulama-ulama kita, habaib kita, perbanyak baca qasidah ya Thaibah ya Thaib ya dawal ayana ishtaghna lik wal hawa nadana wal. Yang sering baca sholawat ini tiap hari insya Allah angin kota Madinah manggil dia untuk bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Dulu Madinah namanya Thaibah Munawwarah. Sebelum menjadi Madinah Al-Munawwarah, di situ ada kalimat wal hawa nadana. Insya Allah angin kota Madinah manggil kita untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Biar lebih kuat lagi panggilan ke Baitullah, maka perbanyak doa setiap habis sholat, baca doa melihat Ka'bah. Doa apa? Melihat Ka'bah. Hafal Pak doanya? Bu, hafal doanya? Hafal? Yang kagak hafal boleh angkat bareng-bareng, kita mudah-mudahan ada berkah bisa dipanggil ke sono. Ya, ya Allah. Ya, nanti baca bareng-bareng ya. Angkat yang tinggi, jangan tinggi-tinggi pok bau ketek nanti ya. Angkat yang tinggi. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal lah, ngapain bisa umroh, gimana ceritanya itu? Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Angkat semua. Angkat ya, yang tinggi angkat, yang kenceng ya suaranya ya. Ya Allah, semuanya, maksudnya semuanya ngikutin Pak. Ya Allah, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada
rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang, insya Allah bisa beli baju lumayan beh bu. Ya alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak semua cakep-cakep di sini insya Allah. Yang kerudungnya juga warna-warni tuh, ada yang merah, ada yang ungu ibu-ibu kerudungnya ya, ada yang pink, ada yang coklat. Udah pada lunas belum kerudung? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah kampung kita ada satu majlis dari Habib Hussein. Bu, oi, ini kalau tablik akbar insya Allah bagian daripada fardu kifayah, betul. Tapi kadang-kadang kalau tablik akbar rame, pengajian biasa sepi, bener nggak tuh? Hati-hati. Makanya kalau zaman sekarang udah kebalikan. Makanya yang fardu yang mana, yang sunnah yang mana, yang ini yang tidak wajib yang mana, kebalik, betul. Makanya kalau kita sudah yang paling kewajiban apa? Minimal ketika Habib Hussein datang ngadain pengajian, ibu bapak hadir bareng-bareng. Kenapa? Kabarkan habaib datang di satu kampung, itu disebutkan di syair-syairan ulama, ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri. Selama ada habaib di kampung Gempol, insya Allah nggak bakal ada terjadi yang namanya bencana. Selama ada habib pengajian di satu kampung, insya Allah kampung Gempol nggak bakal terjadi longsor. Nggak ada gunungnya soalnya. Minimal nggak akan ada bencana selama ada habaib yang bersyiar di kampung tersebut. Ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ard. Mereka adalah para habaib kita yang mengamankan bumi dari berbagai macam bencana, betul. Makanya dengan adanya maulid ini, orang yang cinta Nabi pasti merayakan maulid. Cuma satu makhluk Allah yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan. Ulangi, siapa? Yang kencang siapa? Setan atau iblis. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah yang kencang. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Ulangi, yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Iya. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Imam Baqi bin Makhlad juga menyatakan inna iblis ranna arba'a rannatin. Iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuma nangis 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Pertama, wa'ina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah enggak mau sujud sama Nabi Adam. Wa'ina ubita, ketika diturunkan dari surganya Allah. Wa'ina unzilatil Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah iblis nangis. Wa'ina ulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad mendengar surat Nabi Muhammad dilahirkan, ketika setan mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis. Iblis nggak senang. Jadi kalau ada orang sepatankah dia, orang Gempolkah dia, orang Tangerangkah dia, orang Bantenkah dia, orang Jakartakah dia yang tidak senang maulid, berarti orang tersebut adalah setan. Betul. Yang haram-haramin maulid adalah setan. Ulangi, yang haram-haramin maulid adalah setan. Yang ngebubar-bubarin maulid pada saat corona adalah polisi. Iya, 2 tahun saya nganggur kok, curhat be ya mah. Tapi alhamdulillah sekarang udah rame lagi maulid. Jadwal masih pagi siang malam, besok pagi udah jadwal lagi, siang jadwal lagi, malam jadwal lagi, paginya jadwal lagi. Sampai kemarin saya dompet saya nggak bisa ditekuk Bapak Ibu, masya Allah, saking banyak. Masya Allah. Makanya orang yang cinta Nabi pasti merayakan maulid. Tadi ada yang pakai riungan, ada yang bagi-bagi makanan, ada yang istighosah, ada yang bacaan sholawat,
ada yang baca maulid Diba, ada yang baca maulid Burdah, ada yang baca maulid Syaraful Anam, ada juga yang baca maulid Berjanji, ada yang maulid Dibai, ada yang maulid apa Dia Ulami, ada yang maulid Simtudurar. Kalau baca maulid Simtudurar mahalul qiyamnya ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah. Ada juga yang baca maulid Dia Ulami kayak tadi mahalul qiyamnya beda ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika ya Rasulullah salawat alaika. Kalau di kampung saya di Banten biasanya pakai maulid Berjanji al jannatu wa na'imu wa sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadil imla bismidzatil aliyah. Biasa yang mimpin marhabaan, yang mimpin mahalul qiyamnya KPU. Ulangi apa? Yang kencang. Teriak. Kurang kencang. Apa itu KPU? Kepala penuh uban, alias engkong-engkong, aki-aki. Kalau di Banten kayak gitu, yang mimpin marhabanya engkong-engkong. Lo 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 ya Muhammad, lo 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 ya Wasallam, lo 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 ya Muhammad, lo 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 ya Wasallam. Marhabaan ya. Marhaban nurul aini marhaban marhaba ya marhaba wajaba syukru alaina. Yang mimpin aki. Iya, kadang-kadang kita Bu di sini yang azan aki, di masjid tuh yang qomat aki, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal. Ngelatak lemat dong. Kong marahin cucunya tuh kong. Ngelunjak emang. Makanya dengan adanya kita kumpul maulid di sini, ini tanda-tanda orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Padahal jam-jam segini lagi ada sinetron asik-asiknya si Setarla. Benar. Padahal yang muda, bapak-bapak pemuda sekarang lagi ada asik-asiknya acara Piala Dunia. Ya benar. Brazil lawan Kroasia sekarang. Ntar jam 2 Argentina tuh. Makanya ini adalah momen orang yang cinta Nabi. Ini adalah bukti orang sini adalah orang yang cinta Nabi. Walaupun ada acara bagus, walaupun ada kegiatan yang luar biasa, ditinggalin untuk hadir di majlisnya baginda Nabi Muhammad. Makanya ada zaman dulu ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, datang orang Baduy nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau nanya sama antum,
Ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat akan terjadi? Ma'adat salah. Kamu nanya kiamat, kamu persiapannya apa? Amal kamu gimana? Apa jawab Rasul? Apa jawab orang Badui tersebut? Ya Rasul, saya sholat kurang sempurna, puasa juga masih kadang-kadang, kemudian sedekah masih sedikit. Tapi kalau saya ditanya apa persiapan saya menjelang hari kiamat, ana ahabbu ilallah wa rasuli, saya lebih cinta Allah dan Rasulnya, bahkan tidak ada cinta yang lain melebihi kepada cintanya saya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan terhadap keluarga, diri saya sendiri dan orang-orang yang lain. Saya cinta sama Allahnya, pokoknya cinta banget. Ini kata orang tersebut. Apa jawab Rasul? Anta ma'aman ahaba, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta saya, kata Rasul, kamu kelak nanti bersama saya di hari kiamat. Ya Rasul, jika ada umatmu walam yalqaq, belum pernah ketemu denganmu, wa yuhibbunak, mereka mencintaimu tapi belum pernah makan bareng denganmu, belum pernah duduk bareng denganmu, majlis bareng denganmu, bahkan mendengar suaramu, menatap wajahmu, tapi mereka cinta kepadamu, apa yang akan mereka dapatkan? Al-mar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita semua warga Gempol cinta sama Nabi, insya Allah kelak nanti bersama Nabi Muhammad. Tapi kemarin di Instagram ada perempuan cintanya sama si Rehan, begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi ini perempuan cintanya sama si Rehan. Kalau si Rehan masuk neraka, dia masuk neraka. Betul. Makanya kalau kita ngidolain, jangan ngidolain artis. Kadang-kadang ada orang idolanya macam-macam. Idolanya artis Kornea. Iya, bodoh amat dah. Ada juga bocah ditanya, tong punya idola? Punya Ustaz. Idola kamu siapa? Si Bonge Ustaz. Idolanya si Bonge. Ditanya udah makan? Dah. Yang perempuan, Neng punya idola? Punya Ustaz. Idola Neng siapa? Idola saya si JJ Ustaz. Tahu si JJ? Itu yang nongkrong di SCBD Sudirman Citaim Bojonggede Depok. Itu pakai celana lepis bolong tengahnya, pakai tank top doang, susunya kemana-mana itu. Masya Allah. Ditanya, Neng si JJ ngefans sama JJ? Iya Ustaz. Padahal nih orang belangsak, betul Bu ya, ngefans sama orang yang belum tentu ngasih syafaat sama kita. Betul. Coba lihat si JJ waktu di EBD, gelendotan sama si Roy, diwawancara sama orang. JJ kenapa kamu suka banget sama si Roy? Ya gimana gitu Bang, kalau saya deket sama si Roy rasanya nyaman banget gitu. JJ kenapa kamu gelendotan sama si Roy? Kan si Roynya kasihan berat. Ya gimana gitu Bang, kalau saya gelendotan sama si Roy rasanya gitu. Slebel. Hati-hati, jangan mengidolakan sesuatu kecuali baginda Nabi Muhammad. Makanya kehebatan orang yang cinta Nabi, minimal bisa ngimpi ketemu Nabi. Betul? Pengen ngimpi Nabi? Pengen ngimpi Nabi? Di dalam sebuah syairan dinyatakan, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya kaimal walidaini. Apa artinya? Marra'a wajhaka ya Sa'ad, siapapun yang pernah menatap wajah Nabi sekalipun di mimpi, ya Sa'ad, hidupnya bakal bahagia dunia sampai akhirat. Jangan aminnya doang, kudu ngimpi. Kata Syekh Al-Mutawali Asy-Sya'rawi, ulama hebat, mujaddid, hafal ratusan ribu hadis sama sanad-sanadnya, keilmuan beliau. Jangan ditanya, beliau menyatakan kalau ada umat Islam yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia menyatakan Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, tapi dari dia lahir sampai meninggal dunia belum pernah ngimpi ketemu Nabi, ini orang bakal rugi di alam kuburnya. Nah nanti di alam kubur dikasih tunjuk satu wajah, kamu kenal nggak ama ini wajah? Kata Habib Umar bin Affin, ketika kita pernah ngimpi Nabi, kita akan menjawab wahada sayyiduna wa nabiyuna wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Dia akan menjawab ini adalah junjungan kami baginda Nabi Muhammad.
kalau pernah ngimpi Nabi. Orang ngimpi Nabi itu nggak bakal kenal susah. Teman saya punya utang miliaran, memang lantaran tiap malam dia baca sholawat mulu. Kemudian dia bingung, tapi malam itu cuma amalan dia cuma sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia munajat sama Allah. Malam ngimpi Nabi, kemudian dikecup, didoain sama Nabi di mimpinya. Pagi-pagi utangnya ada yang bantu lunasin. Itu hebatnya orang yang ngimpi Nabi. Ada anak kecil dari kecil bisa ngimpi Nabi. Ini anak kecil ngimpi Nabi, derajatnya diangkat derajatnya oleh Allah. Kecil ketemu Nabi, ada riwayat mengatakan dia ngimpi Nabi. Kemudian dia ngimpi Nabi apa? Nabi Muhammad ngeludah kepada anak tersebut. Kemudian ditelan ludahnya. Usia 7 tahun, hafal 30 juz Al-Quran. 7 tahun. Kemudian menjadi ulama, masih SMP jadi ulama besar, bahkan hafal karangan kitab Imam Malik, hafal karangan hadis-hadis daripada guru-gurunya, bahkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang dari diajarkan oleh gurunya, ratusan kitab masih SMP udah dihafalkan oleh tersebut. Bahkan di usia masih muda sudah jadi ulama besar. Beliau bernama Al-Imam Syafi'i. Orang ngimpi Nabi bodoh jadi pinter. Siapa? Ada orang mondok dari kecil sampai jadi bapak-bapak, ngapal hadis kagak hafal-hafal, sampai sama bocah-bocah kecil kayak gini diledek. Bapak tolol, goblok, idiot, ngapal hadis kagak hafal-hafal, diledek. Orang gede mana yang diledek anak kecil gara-gara kebodohannya? Nangis nih bapak-bapak. Di satu malam dia tahajud, munajat pada Allah. Yang dia cuma lakukan adalah munajat pada Allah, minta pertolongan nama Allah sambil tawasul mahabbah kepada Nabi Muhammad. Di dalam setelah tahajudnya dia ketiduran, ngimpi ketemu Nabi, dikecup keningnya oleh Nabi, langsung jadi pintar. Dari bangun tahajud sampai subuh langsung ngarang hadis kitab 4 jilid. Beliau bernama Ibnu Shalah. Hebatnya ngimpi Nabi. Ada lagi orang ngimpi Nabi apa? Ada anak usia 3 tahun ngalamin buta, menurut riwayat yang lain 4 tahun. Kemudian ngimpi ketemu Nabi Muhammad. 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran, 9 tahun hafal Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis hafal usia 9 tahun, 11 tahun hafal Kutubul Ghazali. Kemudian belasan tahun sudah mengarang banyak kitab, membuat satu amalan ratib yang bernama Ratib Al-Haddad. Beliau bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Masih muda udah jadi ulama hebat, wali kutub terlama. Dari kecil sudah jadi wali karena ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Sampai kalau kita baca Ratib Haddad, Bu, di Palembang ada kebakaran, cuma 1 rumah nggak kebakaran. Ditanya apa amalannya, saya baca Ratib Haddad. Ada kebakaran juga di Manggarai, 1 rumah nggak kebakaran. Ditanya amalannya apa, Ratib Al-Haddad. Bahkan kalau orang sering baca Ratib Haddad, insya Allah terhindar dari mara bencana. Betul, amalin pulang dari sini ngamalin Ratib Al-Haddad. Ada juga orang ngimpi Nabi. Saya cerita kemarin Syekh Saleh Al-Umari dari Yaman. Beliau cerita, Ustaz, ya Ustaz, ya indi jadi saya punya nenek moyang itu namanya Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati. Kenapa disebut Al-Munqati? Lidahnya pernah diputus, pernah dipotong. Kenapa? Datang ke Masjid Nabawi ziarah ke makam Nabi. Kemudian ada orang Madinah, Syekh, saya mau undang makan-makan. Diundang makan-makan sama orang Madinah, disodori nampan. Pas dibuka nampaknya bukan nasi, bukan kebuli, bukan hidangan. Yang ada cuma apa? Cuma pisau gede. Diambil tuh pisau gede sama orang Madinah, ditodangin, Syekh, ini pisau saya tusuk perut ente, atau saya potong lidah ente gara-gara ente banyak baca sholawat. Kalau saya ditusuk, saya mati nggak bisa sholawatan lagi. Ketika lidah saya dipotong, saya masih bisa sholawatan pakai hati. Potong lidah saya, dipotong itu lidah Syekh Umar Al-Munqati sampai lidahnya keputus, sampai jatuh potongan lidahnya. Diambil potongan lidahnya, lari Syekh Umar Al-Munqati ke Masjid Nabawi. Kemudian, ya Allah, andai kata lidah saya diputus, tangan saya dipotong, kaki saya dipotong, bahkan walaupun leher saya dipotong, rasa cinta saya kepada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah kurang, justru akan semakin kuat. Ya Allah, menahan rasa sakit, Syekh Umar bin Mubarak Al-Munqati minta tolong sama Allah, munajat kepada Allah, kemudian bertawasul kepada Nabi, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ketiduran, ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir, kemudian ngambil potongan lidah tersebut, disambungin lagi sama Syekh Umar bin Mubarak Al-Munqati. Kemudian ketika bangun Syekh Umar Ibnu Mubarak Al-Munqati, lidahnya nyambung lagi. Hebatnya ngimpi ketemu Nabi. Jadi jangan main-main. Banyak ceritanya, ribuan bahkan puluhan ribu bahkan jutaan orang yang pernah ngimpi Nabi, banyak merasakan keanehan luar biasa. Ada lagi orang ngimpi Nabi, beliau sakit bisa sembuh. Yang sakit mudah-mudahan bisa ngimpi Nabi, amin. Ada orang sakit namanya Al-Imam Bushiri. Dulu Imam Bushiri punya penyakit namanya stroke.
Apa Bu? Apa Pak? Tahu setruk Bu? Ibu tahu setruk? Kalau ibu ke Alfamaret, Indomaret dikasih setruk biasanya. Kalau saya ngejenguk orang setruk kasihan Bu. Saya pernah ngejenguk orang setruk kasihan. Penyakit berat apa ringan tuh setruk? Berat. Ditanya, Assalamualaikum Kong Haji, ini kalau saya jenguk orang setruk. Waalaikumsalam. Enak nggak Bu kayak gitu? Kagak enak. Kong Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Orang setruk. Kong Haji makannya gimana? Alhamdulillah Ustaz, makan maulah banyak. Nyuamin amat ini. Orang kena stroke itu. Pak Haji, saya doain mudah-mudahan cepat sembuh. Doain saya cepat sembuh, saya pengen kawin lagi. Lagi stroke mikir kawin ya. Tapi dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Bushiri. Imam Bushiri ini punya penyakit stroke. Malam ngimpi ketemu Nabi. Kemudian apa yang dilakukan kepada Imam Bushiri? Diusap wajahnya oleh Nabi dengan burdahnya atau sorbannya Nabi. Kemudian ketika bangun, Imam Al-Bushiri langsung sembuh daripada stroke-nya. Langsung ngarang kitab Maulid Burdah yang biasa dibaca sholawatannya setiap pengajian, setiap sholawatan, setiap kali ada halaqah kumpul-kumpul majlis. Kayak gimana sholawatannya? Langsung ngarang kitab Maulid Burdah. Abyatuha qad atat sittina ma'miyatin farij biha fardana ya wasi'al karami. Dibaca setiap kita majlis sholawatannya, indah banget syairannya memuji Nabi Muhammad. Akibat sembuh daripada stroke-nya, akibat ngimpi Nabi, langsung kitabnya dinamain kitab Burdah, Maulid Burdah. Maulaya shalli, semuanya bareng-bareng. Limda ala habibika khairil kullihim ya Rabbi bil mus sallu ala nabi balli maqasidana Allah Allah wafir lana ya wasi'al karami. Itu kalimat dikarang oleh Imam Bushiri. Bahkan ada kalimat faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karam. Nabi Muhammad itu unggul, syairannya indah, lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul di antara 313 rasul, wa bi ba'di riwayat 315 rasul, wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Kemuliaannya, kehebatannya tidak ada satu nabi dan rasul pun yang mampu menandingi kehebatan baginda Nabi Muhammad. Bu, hei, Pak, kalau kita ngelihat Nabi, Masya Allah, Nabi Muhammad itu abyadul launi musyarraban bihumratin. Pengen tahu Nabi, Bu? Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kulitnya apa? Putih kemerah-merahan, halus, lembut, cakep. Ya. Kalau kita pengen putih pakai Citra Waning, bener ya? Nabi Muhammad itu abyadul launi musyarraban bihumratin, kulitnya putih kemerah-merahan. Coba tempok kulit kita masing-masing, coba liatin. Coba Pok, warnanya apa? Waduh, kalau kita menigaruk-garuk ngebul hauk, Bu. Nabi Muhammad itu kalau malam, Bu, wajahnya bercahaya ka'annaul badru fi tamam. Seperti Nabi Muhammad itu kalau jalan seperti bulan purnama yang sempurna. Kalau gelap nggak ada cahaya, itu kelihatan sinar wajah baginda Nabi Muhammad. Tuh. Kalau ada nih rumah segede apapun,
Nabi Muhammad datang ke rumah tersebut, itu tidak ada cahaya, rumahnya nggak ada lampu, itu langsung terang. Kenapa? Dengan cahaya dari kulitnya Nabi Muhammad. Hebatnya kulit Nabi. Ada yang kayak gitu kulitnya? Nggak ada. Illa Sayyiduna Muhammad, kecuali Nabi. Bahkan syairan ulama, ada satu syairan memuji Nabi Muhammad tentang kehebatan bersinarnya kulit Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, semua ya Rafi'a syani wa taraji'at fatai jiratul alamin ya uhailal judi wal karami. Tuh, kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang disinggahi oleh Nabi, laisa muhtajan ila suruji, enggak perlu lampu, enggak perlu api, enggak perlu cahaya, enggak perlu penerang, karena dengan wajah Nabi Muhammad itu rumah langsung terang. Hebatnya kulit Nabi. Rambut Nabi Muhammad, Bu, itu rambutnya rapih. Rambutnya apa? Rapi, nggak perlu pomade, nggak perlu minyak rambut. Nabi Muhammad mah nggak perlu sisiran, habis mandi itu rambut rapi sendiri. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, penciptaannya itu kayak pesanan, Bu, sempurna, luar biasa. Kalau zaman sekarang rambut modelnya macam-macam, ya benar, ada yang rambut mohek, bahkan sekarang ada model rambut baru namanya cepmek. Bener ya? Iya. Ditanya, Tong, potongan rambut kamu apa? Kamu nanya, potongan rambut aku apa? Kamu nanya, potongan rambut aku cepmek ya, katanya. Jangan lupa join di live aku ya, katanya. Wow, aduh. Gua mat nih bocah, hati-hati nih bocah nih. Gua takut dia meninggal. Kan kata Imam Ghazali, man ma'asya alaih mata alaih. Kalau orang hidupnya sering kayak gitu, maka meninggalnya kayak gitu, di kuburan ditanya kayak gitu juga. Gue takutnya nanti di kuburan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya, Tuhan aku siapa? Kamu nanya. Itu langsung dipukul sama malaikat itu. Aku kasih tahu ya, jangan lupa join di live aku ya. Malaikat suruh join live. Iya. Tahu ya Tong ya? Iya. Lanjut ini. Tuh, Nabi Muhammad mah hidungnya mancung. Kemudian alisnya lengkungnya cakep, wasi'al jabin, jidatnya lebar, zajabatin hilaliyah, bentuknya kayak bulan sabit, rapi, cakep. Kemudian wasi'al ainain, matanya belok, itu hitam-hitamnya menurut riwayat agak gede, indah dipandang oleh mata. Makanya matanya belok cakep, tapi belok cakep, Bu, ya. Beloknya cakep, kemudian melentik bulu matanya. Akhalauma, dari lahir ada sifatnya, apa namanya, celak di sini sifat. Sifatnya udah ada dari lahir. Kalau ibu zaman sekarang pengen cakep pakai airliner, bener Pak? Bulu mata pengen cakep pakai bulu mata palsu. Agak ada bulu mata palsu, belarak lepa ditempel sama dia. Ibu zaman sekarang macam-macam pengen cakep, eyeshadownya, bedaknya warna putih, eyeshadownya warna ungu, bola-bolanya warna emping, lipstiknya warna merah, bedaknya putih, eyeshadownya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah, lehernya coklat, warna-warni kayak rainbow cake itu. Kemudian Nabi Muhammad mah mulutnya cakep, indah dipandang oleh mata. Mufalijal asnan, giginya carang, nggak rapet-rapet amat, nggak carang-carang amat, rapih pokoknya, enak, nggak kayak gigi kita mengsong ke kiri. Kalau gigi kita ada yang mengsong ke kanan, ada yang ke depan, bener Pak? Bahkan kalau zaman sekarang gigi pengen rapi, ada namanya dibehel. Dulu orang ya behel itu, Bu, zaman dulu buat bangunan. Sekarang behel buat gigi, benar. Zaman dulu mah koas buat ngecat tembok, sekarang koas buat muka. Makanya mukanya pada kayak tembok, bener Bu ya? Iya. Kadang-kadang nih Neng, orang kampung mah, orang kita mah janganlah di BL tuh gigi, bener. Kadang-kadang ada kemarin
Bu, saya emang nggak mau, pengen dibehel aja. Kenapa pengen dibehel? Pengen gaul bu, kayak si apa tuh, si Tari kata. Woi, si Tari mah gaul giginya dibehel. Lah tuh si Tari mah anak orang kaya, bapaknya miliarder, wajar giginya dibehel. Nggak mau bu. Lah ibu mah cuma tukang terasi, cuma tukang uduk. Jangan neng, nggak mau. Pokoknya gigi mau dibehel. Kalau nggak mau dibehel, saya nggak mau sekolah. Akhirnya apa? Umma nggak punya duit tuh, ada embe dijual. Embe dijual buat ngebehel gigi. Pas dipasang behelnya pas nyengir bunyi embe. Iya. Bener bu ya. Lah kalau orang kota, orang kaya gigi dibehel, kalau makan yang nyangkut spaghetti bu. Bener bu. Orang kota sama orang kaya kalau gigi dibehel yang nyangkut pizza, yang nyangkut hamburger. Lah kita kalau gigi dibehel yang nyangkut cangkung sama bala-bala. Kadang-kadang gencer sama gengkol. Bener. Jangan dah, udah kita bersyukur aja padanya. Bener ya. Iya. Tuh Nabi Muhammad mah wa araqu kalmis. Sebelum saya tutup bu, ini bentar lagi saya tutup. Wa araqu kalmis, Nabi Muhammad itu keringatnya melebihi daripada minyak misik wangi. Keringatnya apa? Wangi. Nabi Muhammad itu kalau keringetan dari sini sampai situ masya Allah kecium keringatnya. Jadi kalau saya pernah datang di satu artefak, satu ruangan itu wangi. Ternyata dari sorban Nabi. Ternyata diceritakan dulu ini sorban pernah kena keringat Nabi. Dari Nabi hidup sampai sekarang wanginya nggak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi. Zaman dulu orang kalau Nabi keringetan, rebutan keringat Nabi. Sahabat kalau Nabi keringetan, bawa anduk, diusap keringetnya, diperes, masukin ke botol parfum. Kemudian apa? Kalau ada orang mau walimah, orang mau pesta, orang mau hajat, orang pengen wangi, datang kepada sahabat yang nampung keringat Nabi, minta setetes keringat Nabi, diusap ke badan bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal dunia wanginya kagak hilang-hilang. Hebatnya keringat Nabi. Saking solehanya bapak ibu, bu dengerin nih ibu-ibu. Siti Aisyah itu saking solehanya kalau Nabi keringetan diusap keringetnya oleh Nabi. Habis diusap dicium sama dia. Tuh solehanya Siti Aisyah. Jadi orang ibu-ibu gempol pengen jadi wanita solehah. Contoh Siti Aisyah. Jadi kalau lakinya balik ngoyos tuh bu ya, lakinya balik ngojek tuh, lakinya balik dari mana dinas lah pokoknya, balik habis jualan keliling tuh, bang buka bajunya bang katanya, udah dibuka diusap sama empok, habis diusap ibu cium, hayati bu aromanya, insya Allah ibu pingsan. Atau beda keringat Nabi sama keringat suami ibu mah. Oh ada lagi Nabi itu kalau ngeludah, tuh ludahnya nggak pernah nyampe tanah. Kenapa? Setiap Nabi ngeludah, itu tangan sahabat udah nadong rebutan. Ada yang kayak gitu bu. Misal gitu menteri, ada yang ngeludah, ada yang mau nadongin. Nih MC, misal nih MC nih, dia ngundang, ayo jamaah kumpul, saya mau ngeludah. Ada yang nadongin nih. Nah, saya kasih goceng dah, ada yang mau nadongin? Kagak ada. Pak RT dah, Pak RT. Wahai masyarakat tuh kumpul, saya mau nyiduh nih. Ya misal, cuma ada yang menadongin itu. Enggak. Tapi ludah Nabi itu ditadongin sahabat. Kalau ada yang sakit mata diambil tuh ludahnya diperetin ke mata, sembuh sakitnya. Ada orang tuanya yang lagi sakit, misal bapaknya lagi sedang sakit, diambil tuh ludah Nabi, diusap ke badan bapaknya, sembuh. Hebatnya ludah Nabi. Coba ludah kita. Coba bu kalau sakit gitu. Diperetin coba ke anaknya, insya Allah anaknya ngeblak paling ya. Itu Nabi kalau wudhu itu bekas air wudhunya jadi rebutan. Bahkan kalau ada dia sahabat nggak dapat ada bekas air wudhu Nabi diambil diperet, itu berkahnya Nabi. Sampai bu air kencing Nabi Muhammad tuh pernah satu malam kebelet pipis kencing di satu wadah. Pas kencing lupa dibuang, ditaruh di bawah ranjang. Kemudian Nabi keluar. Ini menurut riwayat ada pembantu Nabi pada saat itu yang sering bantu-bantu di rumah Nabi. Habis makan, pas makan keselak kok. Pas makan keselak, nyari air kagak ketemu. Aduh, ngomong air jatuh mulu dari tadi airnya. Nyari air kagak ketemu. Akhirnya apa? Nyari-nyari kagak ada. Pas ngelihat bawah ranjang ada air. Pas dicek bening airnya. Diminum tuh sama sahabat, glek sampai airnya habis. Pagi-pagi Nabi nyariin, ini air kemana?
Udah dibuang apa gimana? Pas Nabi mau nanya, itu sahabat langsung minta maaf, ya Rasul semalam mohon maaf saya nggak izin dulu, ya semalam makan keselak, waduh udah nyanggrek ya Rasul, waduh gimana ceritanya ini, saya butuh air, nyari air kagak ada, cuma pas ngelihat di bawah ranjang Rasul ada air, saya ambil aja itu air, saya minum sampai habis ya Rasul. Ya Rasul, madzuktu tula hayati ya Rasul, belum pernah hidup saya dari saya lahir sampai saya gede ngerasain air seenak itu, senikmat itu, sedahsyat itu, seseger itu. Yang tadinya saya sakit saya jadi sehat, yang tadinya saya kurang enak badan jadi kuat, yang tadinya saya lemah jadi kuat, yang tadinya saya kurang semangat jadi semangat, yang tadi kurang termotivasi jadi termotivasi, yang kurang bergairah jadi bergairah. Itu air apa ya Rasul? Itu air kencing saya, itu air kencing Nabi po. Coba kalau ibu nggak percaya ya, nanti lakinya suruh kencing, ditadongin di botol aqua, coba ya, tinggal dikeker warnanya apa kira-kira. Kalau Nabi bening warnanya, nah itu warna laki ibu warnanya apa? Kuning. Tinggal ibu minum gelak 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 gelak, insya Allah masuk UGD bu, langsung dibawa ke Sangiang. Jadi beda bu ya. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup ya, udahan bu ya, udah malam. Ya, karena udah malam, saya mau ijazah satu doa, boleh? Ya, boleh. Nah, ijazah satu doa di dalam kitab Tabaqatus Syadzili Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Mauhib Asy-Syadzili Tunisi Tariqah Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita dalam kitab tersebut, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku jumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mauhib, qul indan naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, baca dan amalkan kalau mau tidur. Nih siapin amalannya, yang pengen ngimpi Nabi hafalin amalannya, pengen nggak? Yang pengen ngimpi Nabi angkat tangan ya, dengerin ya. Insyaallah yang punya utang insyaallah ada yang ngelunasin utangnya kalau dibayar itu juga. Nih yang pengen ngimpi Nabi amalannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan, a'udzubillah sebelum tidur 5 kali. Kondisi wudu baca Quran dulu, Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, lengkap. Kemudian baca sholawat, baca doa ini. A'udzubillah berapa kali? 5 kali. Bismillah berapa kali? Khamsan, 5 kali. Kemudian baca Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, lihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad halan pada malam indah dalam mimpi, wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa kumpul dengan Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, dan insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini doa pendek sepele tapi manfaatnya sampai hari kiamat. Ya Rasul, jika umatmu tiap malam baca doa ini, saya ngamal doa ini, apain kami dapat apa ya Rasul? Fa ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut, janjinya Nabi. Hafal lo? A'udzubillah berapa kali? 5 kali. Bismillah berapa kali? Kemudian baca bareng-bareng Allahumma, jangan jang, Allahumma, jangan jang, Allahumma, kurang kuat, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Udah tahu beda, diikutin baik dia. Baca Allahumma bihaqqi, beda kan ya, Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal? Hafal enggak? Ulangi, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Hafal? Amal enggak? Ilmu amal. Ulangi ya, 2 kali lagi. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan. Apal? Apa? Amal enggak? Ulangi sekali lagi. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan.
Hafal? Hafal nggak nih? Apa ada lembarannya di anak-anak, mau disebar apa enggak? Nah nih sebenarnya. Ini saya ijazah dari amanat dari guru. Biar pulang bawa ilmu. Ini cuma sedikit ya, berapa lembar doang ya? Dikit doang ya? Dikit doang Bu, sisanya Bu. Saya nyetak ini ada 100 rim Bu. 100 rim berapa? Satu rim itu 500, habis semua. Dari kemarin dari Sulawesi semua keliling ke Bandung kemana. Ini amalan ini habis. Alhamdulillah udah tersebar. Amanat dari guru. Ini ada doa ya, doa. Insyaallah berharap mimpi Nabi. Amin. Ya kalau kita sih siapa sih? Ya mudah-mudahan Nabi Muhammad mau nemuin kita gitu aja ya Bu ya. Yang penting kita berusaha, bener. Kemudian ada sholawat pembuka rizki. Yang lagi dagang, yang pengen amalannya, yang lagi punya cicilan motor, biar motornya kagak ditarik dealer ya bisa aja itu. Ini ada amalannya, butuh sholawatnya. Ini di ijazah. Insyaallah kalau ibu ijazah sholawat ini, wow dimaharin Bu 5 juta sekian juta. Ini seikhlasnya Bu. Seikhlasnya, cuma ingat ini terbatas, sisa dikit lagi doang. Ini ada amalan saya ijazah dari guru-guru kita, habaib kita, terutama di dalam kitab An-Nujum Al-Dhahirah Al-Habib Zain bin Rabi Smith. Yang pengen, ibu pengen mati nggak? Iya maksudnya kalau nanti mati, yang ngejemput ruh kita Nabi Muhammad pengen nggak? Bu, kalau mati kita mati yang datang presiden bangga nggak? Nggak sih saya mah. Kalau yang datang misal artis apa orang terkenal ulama hebat bangga nggak? Bangga. Kalau kita meninggal yang nganterin jenazah kita, yang nyolatin kita ulama besar waliullah, bangga nggak? Ini yang ngejemput ruh kita Nabi, lebih bangga nggak? Bangga. Makanya ini pengen kalau kita meninggal dunia yang ngurus ruh kita adalah Nabi. Amalin setiap hari 116 kali assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qalat hilati adrikni, 116 setiap hari. Kemudian baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 116 kali. Kemudian baca ana fi ja'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116 kali. Yang amal itu insyaallah pas meninggal dunia, ketika ruhnya dicabut ya, ketika dia nanti udah tua ruhnya dicabut ya, yang ngejemput ruhnya adalah Nabi Muhammad. Insyaallah yang ngamal doa ini panjang umur. Insyaallah panjang umur, ketika nanti insyaallah meninggalnya tua-tua banget gitu ya. Makanya ulama-ulama kita panjang-panjang umur, salah satunya amalannya ya. Banyak yang saya tanya, oh ngamalin ini ternyata Bu. Ini Masya Allah saya tanya beberapa ulama-ulama yang syuyukh umurnya di atas 90. Masya Allah ternyata ngamalin ini juga. Mereka udah ngaji. Masya Allah ngamalin salah satu amalan ini walaupun tidak semua ya. Jadi baca ini 116 kali insya Allah sampai tua panjang umurnya ya. Pengen panjang umur, insya Allah ngamal ini sampai tua panjang umurnya. Dan ketika meninggal dunia yang ngejemput ruh kita adalah baginda Nabi Muhammad. Insya Allah matinya tua ya, ya. Yang masih muda, yang udah tua gimana tuh ya? Ya. Nah itu ada yang saya mau tanya. Saya sebelum tutup, kalau nggak ada yang mau, saya keep langsung tutup semua. Ada yang mau amalannya? Ada yang mau? Ganti biaya cetak Bu ya. Saya ikhlasnya. Jadi saya nyetak ini gopek per lembar. Terserah Ibu, Ustaz 3 lembar ini saya mau ngasih 5.000 silahkan. Mau ngasih 10.000 silahkan, 4.000 silahkan, 3.000 silahkan. Yang penting pulang-pulang bawa ilmu. Yang penting ada lebihnya buat anak-anak patwal. Saya di patwal Bu kurang lebih ada 15 orang kali ya. Ya kalau ukur bensin Masya Allah. Jadi mudah-mudahan saya ada lebih buat patwal. Jadi kalau ada yang mau minat, insya Allah nanti akan ada yang keliling ya. Mau Bu? Mau apa ditutup aja? Nggak ya, kita beli seblak kebeli ya goceng Bu ya. Kalau ini seumur hidup Bu, manfaatnya sampai akhirat insya Allah ya. Insya Allah ya. Reza udah siap ya? Ya Hadroh, woi Droh kemana lu? Musyrik ya. Woi musyrik musik Doh, woi ngopi dia nih. Apa pacaran itu mojok nih? Doain tim Hadroh mudah-mudahan diangkat derajatnya Bu. Hadroh apa namanya nih? Nurul Rahman? Hah? Diaur Rahman. Doain Hadroh Diaur Rahman banyak undangannya. Mudah-mudahan diundang 60 hari 60 malam tanpa henti insya Allah. Insya Allah tangannya bengkak emang itu. Doain tim Hadroh masuk surga sama Hadroh-Hadrohnya.
biar main lagi di surga ya. Di undangan mulu dia. Ya terus ya bareng-bareng sholawatan nanti Bu. Yang nggak kebagian jangan ini ya Bu ya. Ya mungkin bisa dipoto nanti di fotokopi terasa itu mah. Mudah-mudahan ya. Kita sholawatan bareng-bareng. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalam. Cuma dikit doang susahnya ya. Sudut-sudutnya dipisah. Assalam biar kebagian di sudut satu aja. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka azkal azkiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka azkal أزكيا. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك السلام عليك السلام الأنبياء. السلام صلوا على النبي. السلام عليك أصحاب الأسقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك السلام عليك السلام على النبي زين الأنبياء. السلام عليك أسقى الأسقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أسقى الأسقياء. يا رسول الله semuanya. يا نبي لك شفاعة. هذا مولدي يا نبي يا رسول الله. صل على النبي محمد. يا نبي لك شفاعة. يا نبي أنت المرتجى يوم الحام. اشفع لنا يا خير أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع يا خير الأنام semuanya. اشفع. صلوا على النبي. kurang kuat. حبيبنا
اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله صلوا على النبي محمد يا نبي لك شفاعة هجا مطلبي يا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي رب رفعنا ببركتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله صلى على النبي سلام عليك يا رفيع سامي والبرد البديات رد العالمين يا وهيل الجود والكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Jangan pulang, masih ada penceramah lagi Bu ya. Kata Habib Husain sampai subuh, setuju ya Bu. Mudah-mudahan kita doain juga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah. Bu, suka nggak suka, mau nggak mau, ini akhir zaman Bu ya. Sekarang ada lagi katanya nanti ada virus namanya virus zombie Bu. Ada. Ini 48.000 tahun ini virus tertidur. Jadi bakal aktif lagi. Jadi ini makanya sekarang itu condong pemanasan global. Makanya cuaca walaupun hujan panas Bu, bener. Ini cair. Jadi kalau misalnya gunung esnya ini leleh, ini virusnya keluar. Bahkan ada jutaan virus yang akan keluar di akhir zaman. Makanya mudah-mudahan kita semua nih hanya majlis-majlis kita menjadi syifa, menjadi dawa. Makanya sering-sering kita pengajian, betul Bu ya? Doain mudah-mudahan. Jadi kalau ada yang mau info-info Bu, di situ ada Instagram kita, ada YouTube kita, ya. Jadi ini insya Allah saya selalu update insya Allah tentang perkembangan zaman dan saya akan selalu share konten-konten tersebut di konten-konten saya. Sekarang saya lagi buat konten-konten tentang tanda-tanda kiamat, bedahan daripada peneliti-peneliti. Kemudian dari sekarang juga saya membuat konten-konten pengobatan Islam Bu. Jadi belum saya upload. Jadi kalau ada yang pengen cara mengobati diri sendiri seperti apa, di situ nanti ada di YouTube kita. Baru dibuat. Mudah-mudahan nanti bisa segera kita upload Bu ya. Jadi biar Ibu di situ, kalau di Instagram Ibu pengen amalan-amalan setiap hari Bu. Amalan sakit kepala nanti kita share di Instagram. Amalan sakit gigi kita share di Instagram. Itu insya Allah saya lagi nyusun kitab Adhkar lil Muhtaj. Jadi doa-doa atau zikir-zikir untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik itu sakit, yang punya utang, insya Allah kita share semua amalan. Jadi ikuti aja media sosial kita, baik itu anaknya, kalau ibu nggak punya HP, anaknya nih Bu, amalan dari Ustadz Nio, amalin Bu, insya Allah udah jadi ijazah gratis, insya Allah di media sosial saya sebar juga. Mudah-mudahan ilmunya tetap bermanfaat dan pulang dari sini kita membawa keberkahan dan orang sini jauh daripada maksiat, amin. Masih ada yang di sini mabok-mabokan, masih ada yang suka dangdutan, masih. Hati-hati Bu, saya ingat ceramah Kiai Azizuddin MZ, tong jangan mabok Bang, jangan mabok. Kadang-kadang orang diomongin susah, yang mabok kan gue, begitu orang baca. Duit gue, kata Kiai Azizuddin. Yang duit gue, yang mabok gue, yang zina gue, kenapa lo yang pusing? Yang mabok gue, duit gue, kenapa lo yang repot? Iya Mas, yang mabok lo, yang zina lo, yang LGBT lo,
tapi zina, LGBT, maksiat mas. Kalau negeri ini kebanyakan maksiat, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan lo doang monyong. Betul. Kesel saya. Iya. Mohon maaf, ini luapan emosi saya di rumah. Nggak bohong, bercanda. Kadang-kadang saya ngelihat berita kesel, Bu. Apalagi undang-undang sekarang ada yang baru, bener Bu ya? Berisik jam 10 denda. Berisik jam, ntar pengajian lama-lama disuruh denda nanti pengajian. Nah, diberabe lagi aja nih. Proyek kita hilang lagi aja nanti kita. Maka Masya Allah, janganlah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnahnya akhir zaman. Amin. Dan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh nanti insya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari segala macam bahaya. Dan ingat, ikut satu komando ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'afu minkum, mohon maaf dari kata-kata yang salah, dimaafin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.